Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kairunisa MZ dari kelas BK5A. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah pendidikan anak berbakat yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus. Apa sih pengertian anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata pada anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau berlebih yang ada pada dalam dirinya. Selain itu, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan, kelainan, atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Sedemikian rupa sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus yang disesuaikan dengan penyimpangan, kelainan, ataupun ketunaan mereka. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan anak berkebutuhan khusus. Istilah-istilah ini merupakan istilah baru yang merupakan terjemahan dari Children with Special Needs. Yang istilah ini telah digunakan di dunia internasional. WHO merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu impairment, merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologi, fisiologi, atau fungsi struktur anatomi secara umum pada tingkat organ tubuh. Yang kedua, yakni disability, yaitu suatu keadaan di mana individu menjadi kurang mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu handicapped, yaitu merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan atau kurang fungsi organ individual. Pertama kali dipopulerkan oleh beberapa aktivis gerakan penyandang cacat pada tahun 1988. Sekitar tahun 1998, beberapa aktivis gerakan penyandang cacat memperkenalkan istilah baru untuk mengganti sebutan cacat. Istilah baru tersebut adalah difabel, yang artinya adalah orang yang berbeda kemampuan. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Apa sih penyebab terjadinya kecacatan? Nah, ini ada secara umum ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu sebelum kelahiran, di mana terjadinya gangguan genetika seperti kelainan kromosom dan transformasi. Yang kedua yaitu infeksi kehamilan. Yang ketiga usia ibu hamil atau high risk group. Yang keempat yaitu keracunan saat hamil. Yang kelima pengguguran. Dan yang keenam lahir secara prematur. Selanjutnya yaitu faktor yang disebabkan terjadi saat kelahiran. Yang pertama yaitu proses kelahiran lama atau anosia. Yang kedua prematur. Yang ketiga kekurangan oksigen. Selanjutnya yaitu kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Faktor selanjutnya yaitu kehamilan terlalu lama, bisa lebih dari 40 minggu. Selanjutnya yaitu faktor penyebab yang terjadi setelah kelahiran. Yang pertama itu terjangkit sebuah virus atau penyakit infeksi bakteri TBC atau virus. Yang kedua yaitu kekurangan zat makanan, gizi seperti gizi dan nutrisi. Selanjutnya itu kecelakaan ataupun bisa jadi dari keracunan. Apa-apa aja sih macam-macam anak berkebutuhan khusus itu? Nah, anak berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu yang mengalami gangguan sensoris seperti tunanetra dan tunarunggu. Yang kedua yaitu gangguan bicara dan bahasa, yaitu biasa kita sebut dengan tunawicara. Yang ketiga yaitu gangguan fisik seperti tunadaksa, cerebral palsy. Yang keempat yaitu anak cerdas atau istimewa,
atau berbakat. Yang kelima yaitu gangguan spektrum autis. Yang keenam, gangguan emosi dan perilaku atau tunalaras seperti ADD, ADHD, ODD, dan CD. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, tunagrahita, yaitu retardasi mental. Yang terakhir yaitu kesulitan belajar seperti disgrafia, diskalkulia, disleksia, slow learner, dan undercraver. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan sensorik. Yang pertama yaitu tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan secara menyeluruh ataupun sebagian. Dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ada beberapa karakter yang dapat kita lihat dari anak tunanetra atau yang mengalami gangguan penglihatan. Yang pertama yaitu tidak mampu melihat. Yang kedua, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang ketiga, kerusakan nyata pada kedua bola mata. Yang keempat, sering meraba-raba atau tersandu waktu berjalan. Yang kelima, mengalami gangguan kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang keenam, mengalami bola mata yang hitam, berwarna keruh, bersisik, ataupun kering. Yang ketujuh yaitu peradangan hebat pada kedua bola mata. Dan yang kedelapan, mata bergoyang terus-menerus. Selanjutnya, anak yang mengalami gangguan sensorik selanjutnya yaitu yang mengalami tunarunggu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarunggu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengaran sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ada beberapa karakteristik tunarunggu atau yang mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang kedua, terlambat perkembangan bahasa. Yang ketiga, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Yang keempat, kurang atau tidak tangkap bila diajak berbicara. Yang kelima, ucapan kata tidak jelas. Yang keenam, kualitas suara aneh atau monoton. Yang ketujuh, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Yang kedelapan, banyak perhatian terhadap getaran. Yang kesembilan yaitu keluar cairan atau cairan berupa nanah dari kedua telinganya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan fisik. Yang pertama yaitu tunadaksa, yaitu mengalami kelainan anggota tubuh atau gerak. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, maupun otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Karakteristik tunadaksa atau kelainan anggota tubuh atau gerakan antara lain, yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, atau lumpuh. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam gerak seperti gerakan yang tidak sempurna, tidak lentur, dan tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, dan lebih kecil dari biasa. Yang keempat yaitu terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, atau duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Yang ketujuh yaitu hiperaktif atau tidak dapat tenang. Gangguan fisik selanjutnya yaitu berupa cerebral palsy, yaitu merupakan gangguan yang melibatkan kurangnya koordinasi otot, gemetar, dan cara bicara yang tidak jelas. Selanjutnya yaitu di kategori berbakat atau memiliki kemampuan atau kecerdasan luar biasa. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi, kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Sehingga untuk mewujudkan potensi menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ada beberapa karakteristik anak berbakat atau memiliki kemampuan kecerdasan luar biasa.
Yang pertama yaitu membaca pada usia lebih muda. Yang kedua, dapat membaca lebih cepat dan lebih banyak. Yang ketiga, memiliki perbendaharaan kata yang luas. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Yang kelima, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. Yang keenam, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri. Yang ketujuh, menunjukkan keaslian atau orisinalitas dalam ungkapan verbal. Yang kedelapan, memberi jawaban-jawaban yang baik. Yang kesembilan, dapat memberikan banyak gagasan. Dan yang kesepuluh, luas dalam berpikir. Yang ke-11, terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan. Yang ke-12, mengalami pengamatan yang tajam. Yang ke-13, dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. Yang ke-14, berpikir secara kritis juga terhadap diri sendiri. Yang ke-15, senang mencoba hal-hal baru. Yang ke-16, mempunyai daya abstraksi, konseptualitas, dan sintesis yang tinggi. Yang ke-17, senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah. Yang ke-18, cepat menangkap hubungan sebab akibat. Yang ke-19, berperilaku terarah pada tujuan. Yang ke-20, mempunyai daya imajinasi yang kuat. Yang ke-21, mempunyai banyak kegemaran atau hobi. Yang ke-22, mempunyai daya ingat yang kuat. Yang ke-23, tidak cepat puas dengan prestasinya. 24, peka atau sensitif serta menggunakan firasat atau intuisi. Yang ke-25, menginginkan kebebasan dalam bergerak atau bertindak. Selanjutnya kita akan membahas pengelompokan selanjutnya, yaitu tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata. Sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, kemampuan komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Karakteristik anak yang mengalami tunagrahita ini yaitu yang pertama, berpenampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar. Yang kedua, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya. Yang ketiga, perkembangan bicara atau bahasa terlambat. Yang keempat, tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan atau pandangannya kosong. Yang kelima, koordinasi gerakan kurang atau gerakan sering tidak terkendali. Yang keenam, sering keluar ludah atau cairan dari mulut atau ngiler. Golongan selanjutnya itu gangguan lambat belajar atau slow learner. Anak yang mengalami gangguan ini adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan tunagrahita. Lebih lambat dibanding dengan anak normal, tapi mereka butuh waktu yang lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Karakteristik anak yang mengalami gangguan lambat belajar antara lain: yang pertama, rata-rata prestasi belajar selalu rendah, yaitu kurang dari 6. Yang kedua, dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibanding teman-teman seusianya. Yang ketiga, daya tangkap belajar lambat. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, atau terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor intelijensi atau intelijensinya normal, bahkan ada yang di atas normal, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus, antara lain kesulitan belajar membaca atau disleksia, kesulitan belajar menulis atau disgrafia,
atau kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan secara signifikan. Ada beberapa karakter anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik anak yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia. Anak yang mengalami gangguan kesulitan membaca atau disleksia ini memiliki karakteristik seperti yang pertama, perkembangan kemampuan membaca terlambat. Yang kedua, kemampuan membaca isi bacaan rendah. Yang ketiga, kalau membaca sering banyak kesalahan. Selanjutnya, karakteristik anak yang mengalami gangguan belajar menulis atau disgrafia. Yang pertama yaitu kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai. Yang kedua, selalu salah menulis huruf B dengan P dengan Q, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Yang ketiga itu hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca. Yang keempat, tulisannya banyak salah atau terbalik atau hurufnya hilang. Yang kelima, sulit menulis dengan huruf lurus pada kertas kosong. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar dalam berhitung atau diskalkulia. Karakteristiknya yaitu yang pertama, sulit membedakan kalkula atau tambah, kurang, kali, bagi, atau lebih besar ataupun lebih kecil atau sama dengan. Yang kedua, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Yang ketiga, sering salah membilang dengan urut. Yang keempat, sering salah membedakan 9 dengan 6, 17 dengan 21, 2 dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya. Yang kelima, sulit membedakan bangun-bangun. Yang kelima yaitu sulit membedakan bangun-bangun geometri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Apa sih tunalaras itu? Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok, usia, maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun orang lain karena memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan bicara atau bahasa. Ada beberapa macam gangguan dalam berbicara ataupun bahasa. Pertama, kita akan membahas mengenai gangguan dalam berbicara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adanya gangguan artikulasi, yaitu masalah dalam mengucapkan bunyi dengan benar. Yang kedua yaitu gangguan suara. Gangguan suara ini adalah gangguan yang dalam menghasilkan suara-suara suara yang serak, parau, terlalu keras ataupun terlalu rendah. Yang ketiga yaitu gangguan kefasihan atau biasa disebut gagap, di mana anak ragu-ragu, tidak teratur, terlalu berlama-lama atau mengulang dalam berbicara. Selanjutnya itu kita akan membahas gangguan dalam bahasa. Ada berapa macam gangguan dalam bahasa yang antara lain yang pertama, gangguan bahasa yaitu merupakan kelemahan yang signifikan dalam bahasa ekspresif atau reseptif anak. Selanjutnya itu gangguan dalam bahasa. Yang pertama, gangguan bahasa merupakan kelemahan yang signifikan dalam bahasa ekspresif atau reseptif anak. Yang kedua, bahasa reseptif. Bahasa reseptif ini merupakan penerimaan dan pemahaman bahasa. Yang ketiga, bahasa ekspresif yaitu kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran seseorang dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kesimpulan materi ini adalah anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang secara signifikan mengalami perbedaan atau kelainan, penyimpangan baik fisik, mental, intelektual, sosial, ataupun emosi dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata seusianya. Dapat dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau lebih pada dalam dirinya. Ada beberapa macam faktor penyebab
anak berkebutuhan khusus. Antara lain yang pertama yaitu terjadi sebelum kelahiran, yang kedua yaitu terjadi saat kelahiran, dan yang ketiga terjadi setelah kelahiran. Ada beberapa macam atau jenis ABK. Antara lain yang pertama yang mengalami gangguan sensoris seperti tunanetra ataupun tunarunggu. Yang kedua gangguan bicara dan bahasa seperti tunawicara. Yang ketiga gangguan fisik seperti tunadaksa dan cerebral palsy. Yang keempat yaitu anak cerdas istimewa atau berbakat. Yang kelima gangguan spektrum autis. Yang keenam gangguan emosi dan perilaku atau tunalara seperti ADD, ADHD, ODD, dan CD. Yang selanjutnya itu tunagrahita atau retardasi mental. Yang ke-8 itu kesulitan belajar seperti disgrafia, diskalkusia, disleksia, dan learning under. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.